merasa yafrahu, merasa bahagia, dititipkan dengan dua karunia itu, huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Ibnu Katsir mengatakan fadlillah dalam tafsirnya, karunia Allah itu adalah Al-Quran. Kemudian wa bi rahmatihi, dan rahmatnya yaitu menjadikan kita jadi ahlul Quran. Huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Ada beberapa catatan dari kami yang perlu untuk kita perbaiki ke depannya, yaitu sebuah kesalahan-kesalahan yang kesalahan itu terkadang tanpa kita sadari. Ya, dari sisi tajwidnya, memang kalau kita kaji kembali, sesungguhnya Al-Quran ini dalam sisi tajwidnya banyak pendapat Ustaz, sama seperti fikih pada umumnya, pendapat imam. Tapi yang biasa kita pakai, dan mungkin yang biasa itu menjadi pedoman bagi ulama-ulama Quran di Indonesia khususnya. Jadi dari bacaan-bacaan tadi perlu dikoreksi. Yang pertama, ada kami dengar tadi dari santri kami ketika membaca mungkin sedikit ada kekurangannya yang harus kita perbaiki. Yang pertama, lebih Ustaz tekankan dalam hukum ghunnah, ya. Ghunnah musyaddadah atau wajibul ghunnah. Nah, kalau kami di pondok sering kami sampaikan, setiap nun bertasydid, mim bertasydid, itu sedikit ada penekanan. Inna, amma, itu jadi pelajaran ya bagi beberapa santri yang kami dengar. Pada kalimat inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili. Nah, setiap nun bertasydid, mim bertasydid, nah ini harus ditekan sedikit. Kemudian pada kalimat huwa a'lam, nah ini sering Ustaz kita tanpa kita sadari, ketika alif bertemu dengan ain yang sukun ainnya, ini banyak kita tanpa kita sadari kita salah menyebutkan a yang beda. Kalau dia sebelum alif, kalau dia ain sebelum ain huruf bukan alif, itu gampang, ya, ta, na. Tapi ketika alif sebelum ain sukun, nah itu kadang sering berubah, ya. Makanya harus dibuka dulu huruf ain, a baru masuk. Jangan a, nah, itu nanti berubah, jadi a ataupun a, ya. Nah, ini lebih hati-hati. Inna rabbaka huwa a. Kalau nggak dibuka dia berubah nanti. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemudian selanjutnya di dalam membaca Al-Quran, dalam kaidah baca Al-Quran itu sesungguhnya tidak ada bunyi e. Nah, tidak ada bunyi e, yang ada jelas a, i, u. Kalaupun ada e, itulah dia di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali nanti kita belajar qiraat dan itu khusus lagi. Nah, jadi ada yang kami dengar tadi dalam a'udzubillah, nah itu juga sudah salah. Dia harus jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jin. Kadang kita juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hin. Ya. Nah, itu juga sering menjadi kekeliruan atau kesalahan yang tanpa kita sadari, kalau kita lebih
haluskan lagi tajwidnya, itu sudah kategori salah, ya, karena tidak ada bunyi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. A'udzu billahi. Nah, kemudian pada masalah qalqalah, ya, qalqalah itu terbagi tiga, ya, sughra, kubra, akbar, ya. Kalau dia sughra, dia berada di tengah kalimat. Kalau dia kubra, biasa di akhir ayat. Tapi kalau kubra, akbar, dia boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting huruf qalqalahnya bertasdid. Apa yang sering kita keliru? Terkadang kita keliru, yang kita qalqalahkan itu bukan huruf qalqalahnya. Walaupun sebenarnya kalau kita mungkin karena huruf qalqalah itu tanpa kita sadari bukan qalqalah hurufnya yang kita qalqalahkan. Ini sering terjadi pada qalqalah kubro, ya, tapi juga ada Ustaz dengar tadi pada qalqalah sughra. Waqad fassala lakum, waqad, jangan waqad. Kalau waqad yang mantul huruf apa? Hamzah. Waqad. Nah, dia harus dengar seperti itu. Yang benar adalah waqad, dal yang depan itu. Baju di toko, katanya toko baju. Kenapa kita rubah jadi hamzah? Itu sedikit, ya. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا. Kalau gitu jadi, ada tadi contohnya. Jadi qalqalah itu yang diqalqalahkan itu adalah huruf qalqalahnya. Jangan kita rubah jadi huruf hamzah. Dalam ayat lain mungkin sering kita keliru. Dalam surah Al-Buruj, nah itu jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, itu baru qalqalah. Yang qalqalah jim. Nah, dengan was-samaa'i dzatil buruj. Kalau ja berarti hamzah yang qalqalah, ya, bukan hurufnya. Nah, ini terkadang ini sering kita keliru. Itu memang harus diperhatikan, harus lebih hati-hati membaca. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Bukan mashhud, ya, seperti tadi waqad. Memang tadi nggak ada di dalam masalah qalqalah kubroan, ya, tapi pada kalimat waqad. Kemudian yang terakhir, ini terkait dengan wazan, keseimbangan dalam mempraktekkan ahkamul mad, ya, hukum madnya. Ada dalam hukum tajwid itu ada yang menjadi pilihan dia, ya. Contoh mad arif disukun dalam kaji tajwidnya boleh 2 harakat, ya, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat, bahkan 6 harakat. Kemudian ada majja ismun fasil, boleh juga 2 harakat gitu, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Nah, jadi dalam hal ini kita harus memilih yang mana yang harus kita pilih. Tapi ulama Quran Indonesia menganjurkan supaya majais ataupun ma'arif disukun itu paling tidak 4 harakat atau 5 harakat. Jarang kita gunakan itu 2 harakat, Ustaz, walaupun boleh dalam tajwidnya, ya. Contoh dalam Al-Fatihah, alhamdulillahi
Rabbil Alamin. Boleh aja, tapi kita sering baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jangan juga dicampur ya. Harus istiqomah, ambil. Disarankan 4 atau 5. Jangan Al-Fatihahnya campur-campur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, karena dibolehkan Ustaz dipilih mau 2 mau 4. Nah, istiqomah kan dalam hal itu tadi Ustaz perhatikan ada majais munfasil yang dibuat jadi 2 harakat. Enggak kurang panjangnya. Nah, kemudian satu catatan mungkin bagi Ustaz sendiri ya, bagi kita juga sebagai pengajar dan juga para saya dalam hal penyebutan huruf ta dengan ta, itu saya belum sampai ke sana Ustaz, kan memahami. Jadi kami dulu belajar Al-Quran menghafal 2 versi Ustaz dengan guru saya Tahsin, salah Hamas. Nah, dia katakan ta itu boleh dia ada sedikit tulisan S-nya dalam kasus ketika tanya huruf harokatnya sukun tabat. Tapi ketika dengan guru saya menghafal, dia tak boleh pakai hams. Bahkan dia larang huruf ta yang berharakat fathah, kasroh ataupun dhammah boleh dibaca sa, ci, cu. Tapi ulama Imam yang Masjidil Haram banyak Ustaz yang membaca seperti itu. Cuman saya nggak paham dalam kaidah tajwidnya. Kalau di pondok kami itu kita dalam hal ta yang tidak berharokat sukun, kecuali tidak sukun harokatnya, boleh fathah, dhammah ataupun kasroh, itu tidak boleh ada dibaca ca, ci, cu ya, kecuali dia sukun tabat boleh. Tapi banyak yang Ustaz dengar ca, gitu kan. Nah, itu mungkin Ustaz-Ustaz di pondok kita punya disiplin keilmuan yang mungkin sudah paham. Nah, tadi ya itu perbedaan tidak menjadi kita untuk berdebat. Itu nanti boleh kita musyawarahkan. Nah, mungkin itu saja hal koreksi tentang bacaan-bacaan khususnya di bidang tajwidnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, mudah memperlancarkan hafalan kita, dan kita pakai dalam urusan tahsin.